Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nak? Semoga selalu sehat ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan Bu Nurul. Hari ini kita akan belajar tematik 2E, yaitu tentang pengalamanku. Subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 3. Yuk kita buka buku tematiknya halaman 56. Nah, di halaman 56 ini ada kegiatan ayo menyimak. Mari kita baca bersama-sama teksnya ya. Saat pelajaran akan dimulai, Bion melihat Wira sedang kebingungan mencari sesuatu. Ternyata Wira lupa membawa pensil. Bion membawa 2 buah pensil. Bion meminjamkan 1 pensilnya pada Wira. Wira sangat senang. Wira ucapkan terima kasih kepada Bion karena sudah menolong. Kita harus saling tolong menolong dengan teman. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bila ada teman yang butuh bantuan, maka harus kita tolong. Pernahkah anak-anak ibu menolong atau membantu temannya yang membutuhkan bantuan? Pernah? Hebat. Nah, anak-anak bisa tulis di kolom bagian bawahnya ya. Di sini ibu beri contoh kegiatan menolong teman. Contohnya adalah saya menolong teman yang terjatuh dari sepeda, atau misalnya saya membantu teman membawakan buku. Nah, ini adalah contoh kegiatan tolong menolong. Anak-anak boleh ceritakan ya pengalaman kalian ketika menolong teman. Oke, masih di halaman 56 di bagian bawahnya. Kita baca teksnya bersama-sama. Bion ingin mengambil buku yang ada di lemari perpustakaan bagian atas. Namun, tangan Bion tidak sampai. Bion meminta tolong kepada Wira untuk mengambilkan buku. Menurutmu, manakah kalimat permintaan tolong yang harus Bion ucapkan kepada Wira? Apakah Wira, tolong ambilkan buku itu? Atau ambilkan buku di atas lemari dong? Yang mana kalimat yang baik ya? Betul sekali, kalimat yang pertama itu merupakan kalimat yang santun. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 57, kegiatan ayo membaca. Tolong menolong perlu dilakukan dimanapun kita berada. Yuk baca dongeng tentang sikap tolong menolong berikut. Dongeng ini berjudul Keledai dan Katak. Seekor keledai sedang mengangkut kayu menuju pasar. Di perjalanan, keledai melihat sungai. Keledai harus melintasi jembatan kecil untuk melewati sungai. Keledai sudah berhati-hati, namun jembatan tak mampu menopang tubuh keledai. Keledai pun terjatuh dan terjebur ke sungai. Di saat bersamaan, ada sekumpulan katak yang sedang berenang. Keledai berkata, "Tolong aku, katak. Aku tidak bisa keluar dari sungai ini. Aku sudah tidak sanggup." Kata katak, "Tubuhmu kan besar. Kerahkan tenagamu." Katanya, keledai binatang yang kuat. "Ayo tunjukkan." Lalu keledai berkata, "Aku memang binatang yang kuat. Lihat saja di atas punggungku. Aku bisa angkut banyak kayu sekaligus." Tak lama kemudian, datanglah si kancil. Kancil berkata, "Hai teman-teman, aku mendengar pembicaraan kalian sejak tadi loh. Bagaimana bisa dirimu berada di sungai, wahai keledai?" Kata keledai, "Tadi, sewaktu aku menyeberang sungai, jembatannya patah dan aku tercebur. Aku minta tolong pada katak, katak malah mengejekku." Lalu katak menjawab, "Maaf deh,
Aku kan tidak bermaksud mengejek. Aku hanya mencoba memberi semangat kok. Kami memang hidup di sungai ini, tapi tubuh kami kecil. Kami bisa lakukan apa untuk menolongmu yang berbadan besar? Kita lanjut ke halaman 58 ya. Lalu Kancil berkata, "Oh begitu. Ketahuilah teman-teman, kita hidup di tempat yang berbeda. Katak harus hidup di air, sedangkan aku dan keledai hidup di darat. Tapi alangkah baiknya bila kita tetap saling menolong. Setuju?" "Setuju." Lalu Kancil berkata lagi, "Nah, keledai, sekarang kami akan membantumu. Kami akan mengangkat kayu itu satu persatu dari pundakmu agar bebanmu berkurang dan kamu bisa keluar dari sungai." Akhirnya keledai bisa keluar dari sungai. Keledai berterima kasih pada Katak dan Kancil. Lalu keledai berkata, "Terima kasih ya Katak dan Kancil, kalian telah menolongku." "Sama-sama keledai." Oke, di bagian bawahnya ada beberapa pertanyaan nih. Untuk mengetahui isi cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita? Siapa saja tadi ya? Betul sekali. Keledai, Katak, dan Kancil. Nomor 2. Mengapa keledai meminta tolong? Kenapa ya? Ya, karena ia tercebur ke sungai dan tidak bisa keluar. Nomor 3. Tuliskan permintaan tolong dalam cerita di atas. Apa tadi permintaan tolongnya ya? Nah, "Tolong aku Katak, aku tidak bisa keluar dari sungai ini." Terakhir, mengapa Kancil mau menolong keledai? Ada yang tahu kenapa? Betul sekali, karena tolong menolong adalah perbuatan baik ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman 59, kegiatan ayo lakukan. Ukurlah benda-benda di sekitar sekolahmu. Lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan meteran gulung. Yang kedua, pilihlah benda-benda di sekitar kelas atau sekolahmu yang panjangnya lebih dari 1 meter. Ingat ya, yang panjangnya lebih dari 1 meter. Yang ketiga, lakukan pengukuran pada benda-benda tersebut. Yang keempat, ubahlah satuan sesuai tabel berikut. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan nama-nama bendanya yang panjangnya lebih dari 1 meter. 1 meter itu berapa sentimeter ya? Ada yang sudah ingat? Oke, betul sekali. 1 meter itu adalah 100 sentimeter. Nah, karena kita akan mengukur menggunakan roll meteran dan pada roll meteran itu satuannya adalah sentimeter, maka nanti kita tulis dulu ukurannya yang dalam satuan sentimeter ya. Yang pertama ada lemari. Kita ukur panjang lemari dari atas sampai bawah. Panjangnya berapa Bu Nurul? Kita samakan ya. Sudah Ibu hitung? Panjangnya adalah 150 cm ya. Yang sebelah kanan itu kotak untuk ukuran sentimeter dan yang sebelah kiri itu untuk ukuran meter. Nah, sekarang kita akan ubah dari ukuran sentimeter menjadi ukuran meter. 150 cm itu kira-kira berapa meter ya? Anak-anak bisa lihat dari sentimeter ke meter, naik atau turun? Betul sekali, naik. Naiknya berapa tangga? 2 tangga.
Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100 atau nolnya dihilangkan 2. Tapi Bu Nurul 150 kan nolnya cuma ada 1. Oke, kita coba ya menggunakan cara diberi koma pada angka yang paling belakang. Nah, kita kasih koma di sini. Naiknya 2 tangga Bu Nurul, berarti komanya kita jalankan 2 kali ke sebelah kiri. 1, 2. Oke, berarti komanya akan pindah ke sini. Nah, sekarang komanya pindah ke sini. Yang di belakang sudah tidak ada komanya. Jadi bilangan berapa? 1,50. Nah, angka 0 di belakang ini tidak ada nilainya, maka bisa kita hapus. Jadi bilangan berapakah? Yaitu 1,5 meter. Jadi 150 cm adalah sama dengan 1,5 meter. Ya anak-anak. Sekarang lagi nih, meja guru. Meja guru panjangnya yaitu 120 cm. Kita ubah ke dalam ukuran meter. Coba ya, kita pakai cara yang tadi ya. 120 cm diubah menjadi meter. Kita kasih koma di paling belakang, lalu komanya kita jalankan 2 kali ke sebelah kiri. Kenapa 2 kali, Bu? Karena dia naik 2 tangga. Ya. Harusnya nolnya dihilangkan 2. Tapi kita pakai cara koma karena nolnya hanya ada 1. Kita jalankan 2 kali komanya. 1, 2. Oke, sekarang komanya sudah berpindah ke sebelah sini. Jadi, koma yang di belakangnya bisa kita hapus beserta dengan nol yang ada di paling belakang. Karena nol yang ada di paling belakang ini tidak ada nilainya ya. Jika di depannya sudah ada tanda koma. Jadi bilangan berapa sekarang? Yaitu jadi 1,2 meter. Pintar sekali. Jadi 120 cm itu adalah sama dengan 1,2 meter. Nah, lagi 100 cm. Wah, ini gampang banget. 100 cm itu berapa meter ya? Betul sekali, 1 meter. Lalu papan tulis. Papan tulis ini panjangnya yaitu 165 cm. Jika kita rubah 165 cm, kita ubah menjadi meter. Jadi berapa ya? Kita pakai cara tadi. Dari cm ke meter, naik 2 tangga. Nolnya harusnya dihilangkan 2. Tapi karena tidak ada nolnya, maka kita kasih koma di belakang. Naiknya 2 tangga, komanya kita jalankan 2 kali ke sebelah kiri. 1, 2. Sekarang komanya sudah pindah nih ke sebelah sini. Nah, ya. Sekarang kita bisa hapus koma yang ada di belakangnya. Lalu Bu Nurul angka 5 yang ada di belakangnya dihapus jangan. Jangan. Bilangan yang bisa dihapus di paling belakang itu hanya bilangan 0. Itu pun jika sudah ada koma di depannya ya. Kalau bilangan seperti ini, maka kita tulis apa adanya saja. Maka 165 cm itu sama dengan 1,65 meter. Good job. Terakhir nih, pintu panjangnya yaitu 220 cm. Ada yang tahu jika kita tulis dalam satuan meter jadi berapa ya? Hebat, betul sekali, menjadi 2,2 meter. Good job anak-anak ibu semuanya.
Nah, sekarang kita lihat ya. Nomor 5 masih di halaman 59. Benda apakah yang paling panjang? Ayo, dari semua benda-benda yang sudah kita ukur tadi, mana yang paling panjang? Good job, yaitu pintu. Kalau yang paling pendek, betul, yaitu jendela. Anak-anak sudah paham ya? Anak-anak bisa berlatih sendiri di rumah, mengerjakan soal-soal, merubah satuan atau merubah ukuran, misalnya dari sentimeter menjadi meter dan lain sebagainya, supaya anak-anak semakin paham. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ke guru tematiknya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 60, yaitu kegiatan Ayo Berkarya. Mari kita membuat sebuah karya dengan menggunakan bahan-bahan alam. Membuat sebuah karya dari bahan alam akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari cara membuat kolase dari biji-bijian. Apakah kamu masih ingat? Ayo kita tuliskan langkah-langkah membuat kolase biji-bijian pada vas bunga. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, di pembelajaran 1 kita sudah belajar alat dan bahan apa aja serta langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan jika hendak membuat kolase pada vas bunga. Kita tuliskan ya di halaman 61 langkah-langkahnya. Yang pertama adalah yaitu siapkan alat dan bahan. Setelah itu kita buatlah sketsa kolase sesuai keinginanmu pada vas bunga. Lalu pilih biji-bijian yang sesuai dengan sketsamu. Yang terakhir, tempelkan biji jagung, kedelai, dan kacang hijau atau biji lainnya pada vas bunga menggunakan apa? Menggunakan lem. Betul sekali. Nah, kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengetahui alat dan bahannya serta cara membuat kolase pada vas bunga. Sekarang yuk kita kembangkan kreativitas untuk membuat kolase biji-bijian pada vas bunga. Ikuti langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, anak-anak siapkan vas bunga dan alat lukisannya ya. Yang kedua, persiapkan juga bahan-bahan yang kamu perlukan. Yang ketiga, buatlah kolase biji-bijian pada vas bunga. Jadi, ada tugas nih tematik, yaitu anak-anak membuat kolase. Kolasenya pada vas bunga. Seperti contoh yang sudah disampaikan pada pembelajaran 1 sebelumnya. Oke, baiklah anak-anak. Kegiatan pembelajaran selesai sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.